hadir dalam Zoom ini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati Pak Stephen yang Bapa, berkati dia supaya ia bisa berdata-data menurut kehendak-Mu. Ya Bapa, Kau lindungi teman-teman kami yang belum sempat join. Kau bulatkanlah hati mereka ya Bapa, supaya mereka bisa join dalam Zoom kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Oke, dipersilakan Kak Anggi sebagai WR kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, shalom semuanya. Shalom. Masih cuma satu orang. Udah 11.000. Padahal ini di partisipan 11.000. Salam semuanya. Selamat siang. Kurang semangat ya walaupun kameranya ya kan Kak Gi, open kamera ya. Ayo, udah kamera yuk. Kameranya. yuk teman-teman buka kamera yuk. Ayo Yosua. Iya. Efros, ayo. Jangan ada alasan ya kalau emang ada nggak ada Iya, kesibukan. kita ini menyembah Tuhan loh. Ayo teman. Oke. Kayaknya gini di sini masih dikit orangnya Pastor Stephen ya. Kita kan walaupun 11.000 tapi semangat kita harus kuat. Kalau Pastor Gary mungkin nggak mungkin lah kan karena lagi di busway nanti bingung orang kan. Ini ada apa nih, ada bom apa ini? Oke, kita sekali lagi ya harus semangat ya teman-teman ya. Shalom semuanya. Shalom, Anggi. Shalom, Shalom Anggi. semuanya. Kalau Pastor Gary cukup gini aja Pastor ya. Kayak Miss Universe ya gitu ya. Oke. Gimana apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Baru cuma satu orang. Mana sih? Walaupun saya belum sempat makan karena tadi ada something. Jadi saya sebelumnya minta izin ya sama Pastor Gary ya, apalagi Pak Stephen. Biasalah calon ibu rumah tangga usah lah ya. Oke. Kita bersyukur di sini kita memulai ibadah kita. Kalau bisa kita buka kamera ya teman-teman ya. Dan sebelumnya saya mengucap terima kasih sebelumnya ke Pak Stephen yang sudah hadir di Zoom walaupun banyak jadwal schedule yang panjang, tapi kita tetap semangat melayani Tuhan. Oke, mari kita sama-sama bernyanyi. Silakan Kak Feby untuk tolong share screen. Kita bernyanyi Sungai Sukacita. Boleh di mute tapi tetap semangat ya teman-teman ini ya teman-teman ya. Kalau bisa buka kamera kita semangat memulai ibadah kita ya. Walaupun jujur kesehatan saya tetap kurang fit tapi saya usahakan untuk lebih semangat lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai citamu ada di dalamku. Sekali lagi teman-teman, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada di dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah di dalamku. Ku menari dan bersuka
pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada di dalamku. Sambil tepuk tangan ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ada sukacita teman-teman? Ada dong. Kita walaupun cuaca kita tetap kurang semangat, tapi kita tetap semangat ya teman-teman ya. Ada dong. Iya. Oke. Lagu kedua Kak Feby. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oh, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh, haleluya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ini bawakan kita nyanyi lagu ketiga, Kak Feb.
Mari kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Silakan Pak Stephen untuk sharing firman Tuhan. Pak, masih di mute, Pak. Masih di mute Pak Stephen. Iya. Makasih. Mari kita membantu Tuhan. Kasih Tuhan ya. Kok dia ganti itu? Tunggu sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir tempat menyatakan kemuliaan kekuatan kuasa-Mu. 2-3 orang aja berkumpul, Tuhan sepakat. Maka Tuhan hadir situ. Tuhan urapi setiap kami. Kami tolak setiap Tuhan yang menghalangi kami. Baik itu pemahaman kami, baik itu pemahaman daging kami ikat, pemahaman jiwa kami ikat. Kami nyatakan pewahyuan roh, pernyataan kekuatan kuasa pertolongan Kristus nyata dilepaskan atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami ucap syukur doa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang kasih Tuhan ya. Suatu hal yang luar biasa. Kita hari ini temanya saudaraku berubah, changing ya. Terima kasih buat Unity for Jesus ada bersama kita saat ini saudaraku. Saya pikir kalau berbicara perubahan yang paling idealnya, paling mantap itu firman Tuhan ini paling banyak ini saudaraku. Saudaraku ingat, Alkitab diulang itu tidak ada masalah. Khotbah diulang tidak ada masalah. Makanya ada kitab ulangan. Kalau itu tidak diulang aja kadang orang nggak mengerti apalagi tidak diulang. Tapi saya bukan karena tidak punya bahan. Siapapun khotbah asal itu firman Tuhan mau dia ulang, saya tetap menghargainya karena itu firman Tuhan dari dahulu sekarang selamanya tetap sama. Saudaraku kalau untuk perubahan changing itu paling mantap ini. Mari kita lihat saudaraku Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita ulangin saudaraku ya. Saya bacakan karena itu dari Pastor Gary saudara temanya persembahan yang benar. Saya bacakannya ayat 1 sampai 3 ya. Karena itu saudara-saudara demi kebenaran Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin, saudaraku ya. Nah, kenapa saya sudah tergerak bahwa kitab Roma ini? Karena kitab Roma ini berbicara orang kafir, penyembah berhala, dewa Zeus. Kalau kita lihat di Roma banyak patung-patung sampai hari ini, saudaraku. Nah, mereka orang yang biasa mempersembahkan dirinya kepada dewa-dewanya. Maka saudara, untuk menjawab kebutuhan itu kepada orang kafir, Paulus membawakan ini, sama kamu mempersembahkan dirimu kepada dewamu, berhala-berhalamu, demikian juga sekarang setelah kamu percaya kepada Tuhan, kamu harus datang kepada Tuhan, memberi totalitas keberadaan dirimu. Mengapa banyak kita tidak mengalami perubahan karakter? Dari sini, saudaraku, apanya asal mulanya. Tadi dibilang bagaimana anak muda itu untuk mengalami perubahan karakter sehingga karakter mereka menjadi seperti karakter Kristus. Adalah titik awalnya dari tempat ini. Maka saudaraku, kalau penyerahan kita, konsekrasi kita, ayat tidak tuntas di hadapan Allah, tidak dimulai dengan saudara menyangkal diri, tidak dimulai saudaraku dengan saudaraku datang berdoa, berpuasa, mencari Tuhan, bergaul kepada Tuhan untuk minta diubahkan oleh Tuhan, maka saudaraku ayat 2 ini tidak akan terjadi. Dan kunci perubahan saudaraku adalah ayat 2. Kunci bagaimana kita memiliki karakter Kristus. Kenapa anak-anak muda sekarang banyak seperti luar biasa stres. Tekanannya begitu dahsyat sehingga kalau diajak berbicara kayak tidak nyambung. Kalau diagnosis rohani, ada roh-roh jahat, ada setan-setan yang duduk di atas kepalanya pola pikirnya. Yang menguasai dia. Makanya saudaraku, pertobatan hati itu mudah. Waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, amin. Kemudian sudah dianggap bertobat secara hati. Tapi pertobatan pikiran sampai mati, saudara, sampai kita dipanggil Tuhan atau diangkat Tuhan, harus mengalami perubahan dengan jalan bagaimana merenungkan firman itu siang dan malam. Menjadi gaya hidup, menjadi makanan kita, menjadi omongan kita, menjadi penglihatan kita, menjadi pendengaran kita, menjadi pengucapan kita. Dalam segala hal menjadi gaya hidup kita adalah firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Ya, konsekrasi ayat 1 harus jelas dan tuntas. Ada banyak orang untuk mengalami keubahan, saudaraku, untuk mengalami pemahaman, pengertian. Ya, saya mau sekolah tinggi dulu. Bagus juga, tidak salah. Ya, bagus juga, tidak salah itu, saudara. Tapi sebenarnya yang kita pelajari itu bukan sebenarnya pengetahuan Tuhan. Saya mau punya pengetahuan dulu, bukan. Mana buktinya? Kita lihat Roma itu, saudara, 1. Saya tunjukkan pengetahuan Tuhan sedikit pemahamannya. Ya, Roma pasal 8 itu, ya. Roma pasal 8. Ya. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kita tahu sekarang. Sekarang ini dia baru tahu. Artinya setiap kali dia dengar bisa saja dia tidak tahu. Bisa saja dia tidak mengerti. Tapi sekarang dia tahu kenapa disingkapkan, dibukakan oleh Tuhan hikmat, pewahyuan, pengertian. Bagaimana dia mendengar, bagaimana dia membaca. Kita tahu sekarang. Tadinya dia tidak tahu. Sekalipun dia baca Alkitab, dia tidak mengerti. Pemahamannya diikat roh jahat. Ada sesuatu yang membatasi pikirannya. Ada tirai-tirai di dalam pikirannya. Sehingga waktu dibacakan, bahkan dikhotbahkan pun bisa tidak mengerti firman Tuhan. Karena ada penghalang antara pikirannya dengan firman Tuhan. Jadi apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah sesuatu yang dibukakan Tuhan dari kita tidak tahu menjadi tahu. Kok saya bisa baca ini sekarang ya? Kok saya mengerti? Tadinya saya baca berulang-ulang, saya tidak mengerti. Itulah pengetahuan. Apa pengetahuan itu? Pengetahuan sesuatu yang dibukakan Tuhan dari kita tidak tahu menjadi tahu. Itu pengetahuan. Nah, sekarang saudara, kalau kita kembali ke sekolah teologi, bukan berarti saya salahkan. Sekolah teologi itu sudah diatur semua bukunya.
Apa itu sekolah teologi? Kumpulan-kumpulan pemikiran-pemikiran orang, para dosen, siapapun yang dituliskan, kemudian diajarkan. Di dalamnya bisa saja ada pewahyuan, tapi di dalamnya juga bisa tidak ada pewahyuan. Di dalamnya bisa saja ada kebenaran, tapi di dalamnya juga bisa ada kesesatan. Seperti saudaraku, saudara lihat kalau saudara belajar teologi, namanya saudaraku Ibadah Israel Kuno. Buku Ibadah Israel Kuno ini J.V. Verkuil. Saudara lihat di situ. Waktu bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering, dia bilang saudara di buku itu bahwa bangsa Israel jalan di atas apa? Saudara, airnya 1 dengkul. Tapi Alkitab mengatakan mereka berjalan di tanah kering. Karena dia coba merasionalisasikan firman Tuhan. Padahal mereka jelas berjalan di atas tanah yang kering. Di laut Teberau itu dibelah Tuhan dan kering. Kalau tidak kering, saudara bisa bayangkan bagaimana pedati-pedati yang didorong, bagaimana saudaraku mungkin ya ada saudaraku hewan-hewan yang dibawa, bagaimana anak kecil, orang dewasa, kalau begitu banyak lumpurnya, bagaimana sakitnya mereka berjalan, bagaimana mereka bisa cepat tiba di seberang sana. Tidak mungkin, saudaraku. Alkitab jelas mereka berjalan di atas tanah kering. Tapi J.P. Verkuil coba merasionalisasikan firman Allah. Dia berkata pada waktu itu laut 1 dengkul. Laut Merah itu 1 dengkul sehingga mereka bisa berjalan. Tapi Alkitab kita mengatakan tanah itu kering dan mereka berjalan. Ini imanmu dan saya. Percaya apa yang dikatakan firman. Dan saudaraku kasih Kristus, kalau engkau tidak punya iman yang sama, konsekrasi penyerahan dirimu ayat 1 Roma 12 ini tidak tuntas, engkau tidak bisa memahami itu. Maka aja saudara begini, selama kita masih muda, di masa muda saya banyak menyangkal diri. Berdoa, berpuasa, bertahun-tahun kasih Tuhan. Sampai suatu hari perut saya rusak. Perut saya mungkin jebol-jebol. Dan saudara, berbulan-bulan setelah perut saya rusak, karena saya terlalu banyak berpuasa. Perut ini panas. Kalau ke belakang, maaf ya, itu darah segar. Seperti ngocer, seperti dari keran. Tiap kali saya mau ke belakang, saya panas dingin karena saya tahu darah segera akan keluar. Saya tidak obati apa-apa, saudaraku. Saya hanya pikir ini beli aja pisang banyak-banyak, makan pisang aja supaya gampang. Dan tetap sama. Sampai saudaraku, Tuhan sendiri yang menyembuhkan perut saya. Roma 12 ayat 1 harus tuntas dulu. Kalau tidak tuntas, saudaraku, engkau tidak akan bisa mengenal ayat 2 dan 3. Dan saudara lihat ya, dalam Roma pasal 12 ini baca terus sampai ayatnya 21. Penyerahan diri awal dari karunia. Nanti saudara lihat ada karunia. Maka sudah bedakan ada karunia versi Korintus. Ada karunia versi saudaraku Roma. Karunia versi Korintus, karunia versi Roma. Saudara lihat. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Maka apa itu konsekrasi? Konsekrasi itu penyerahan yang tuntas kepada Tuhan. Tanpa saudara mencari Tuhan dalam masa mudamu, banyak berdoa dan berpuasa, mencari wajah Allah, bergaul karib kepada Tuhan di dalam doa dan puasa, menyangkal dirimu dalam kehidupan yang hidup ini, mempersembahkan dirimu sebagai persembahan hidup saudaraku, maka Allah tidak bisa menyatakan dirinya. Setiap orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, pasti selalu dipastikan sudah mengalami doa puasa yang panjang beribu-ribu hari belah penting dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang dipakai Tuhan yang tidak kuat di dalam doa dan berpuasa. Tidak ada. Dan ayat itu, ini ayat Roma 12 ayat 1, konsekrasinya. Nah, kenapa karakter kita tidak berubah? Karena pertobatan total kita tidak kelihatan. Maka Alkitab berkata, saudaraku, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Maka orang yang bertobat itu buah-buah kehidupannya ada. Kalau engkau berbuah secara kehidupan, karena rohmu mengalami buah. Kalau engkau tidak berbuah, saudara, secara kehidupan, karena rohmu saudara mandul. Berbuah yang rohani akan berbuah yang jasmani. Berbuah yang rohani akan berbuah secara jasmani. Rohmu memiliki karakter Kristus, secara jasmani engkau akan memiliki karakter Kristus.
Kenapa banyak anak Tuhan, anak-anak muda, saudara, hari ini tingkat stresnya begitu luar biasa, diajak berbicara tidak nyambung. Berasa banget, ketahuan banget ada roh-roh jahat yang ada dalam pikirannya. Berasa banget. Mana saudaraku? Kita lihat aja ya, contoh bahwa roh jahat dalam pikirannya. Ya mungkin saya coba buka ya. Roh jahat yang ada dalam pikirannya. Tidak kita bahas itu, tapi kita bacakan aja. Ya. Mungkin 2 Korintus pasal 10, saudaraku ya. Lihat roh jahat ada dalam pikiran. Banyak Alkitab mengatakan begitu. Ya, roh. Sudah 2 Korintus pasal 10. Ayat 3 dulu. Memang kami masih hidup di dunia, kami tidak berjuang secara duniawi, perjuangannya secara rohani. Karena senjata kami dan perjuangan bukanlah senjata dunia, senjatanya senjata rohani. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata rohani itu apa? Kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Apa itu benteng-benteng? Lihat. Ya, apa itu di sana benteng-benteng itu? Kami mematahkan setiap siasat. Apa itu dalam siasat? Siasat itu dalam pikiran. Ya, kami mematahkan setiap siasat. Di mana itu? Benteng-benteng yang dalam pikiran itu, saudaraku. Yang berupa siasat, pikiran-pikiran licik. Saudaraku. Yang awal mula ketika pikirannya licik, karakternya akan licik. Pikirannya najis, perbuatannya akan najis. Pikirannya jahat, perbuatannya akan jahat. Makanya Amsal katakan, what the man thinks so easy. Apa yang dipikirkan manusia itu, itulah dia. What the man thinks so easy. Apa yang dipikirkan manusia itu, itulah dia. Memikirkan najis, kalau dia belum nikah, dia bisa ke pelacuran. Atau onani, masturbasi, dan semuanya. Saudaraku, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, ya. Ayat 5 langsung, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan kami menahan segala pikiran menaklukkan kepada Kristus. Di mana tinggalnya? Di dalam pikiran. Makanya kenapa kita tidak pernah memiliki karakter Kristus? Karena roh-roh jahat banyak sekali menguasai alam pikiran kita. Dia masuk di alam pikiran kita, dia masuk di hipokampus kita, dia tinggal di sana. Kalau pertobatan hati kekasih Tuhan, kamu terima Yesus, kamu udah dianggap bertobat secara hati. Karena Yesus tinggal dalam hatimu. Tapi kalau pertobatan pikiran, saudaraku, ini membutuhkan waktu, pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan. Makanya saudara kita lihat, ada beberapa saudaraku yang masuk di dalam Zoom ini, katanya saudaraku pembina rohani, sekali diajak bicara ketakutan, diajak bicara enggak nyambung, enggak ada etika sopan santunnya. Di mana rohnya? Orang yang rohani itu tingkat kepekaannya semakin tinggi. Orang yang rohani tingkat kepekaannya secara roh dan secara manusia, tingkat kepeduliannya semakin baik dan semakin tinggi. Kita ajak berbicara, bahkan saudaraku saya lihat, begini tipe pembina ya. Saya tidak berkata saya pembina juga, enggak saudaraku. Saya dibina oleh Tuhan sajalah. Tapi ya saya ada Bapak rohani lah. Ada Bapak rohani. Kita ini kan hidup itu hanya seperti itu. Hanya ada yang mendahului, ada yang belakangan. Ya, ada yang mendahului, ada yang belakangan. Dan selalu ada. Cuman mama rohani saya baru meninggal beberapa tahun lalu, saudara. Ya, baru meninggal. Sudah pulang ke rumah Bapak. Kenapa karakter Kristus itu tidak ada? Karena pola pikirnya licik, picik, dan jahat. Maka kata pertobatan itu adalah kata perubahan ya. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ayat 2, tetapi berubahlah. Changing, perubahan. Saudara, berubah itu kata kerja, perubahan itu kata benda. Apanya yang berubah saudaraku? Dengan banyak berusaha, dengan banyak menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu berubah. Tapi saudara, ketika kita menyerah, ayat 1, tuntas dalam kehidupan kita, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk berubah. Nah, kenapa banyak anak-anak Tuhan licik karakternya? Jahat, penipu, bisa
ngomong rohani, tapi lain tujuannya. Kami mendirikan sekolah tinggi, saudaraku. Berapa tahun lalu, saya mengajar di sana. Tapi saya melihat, saudaraku, kasihan Kristus. Mulai teman-teman saya ini berubah. Katanya mau menolong hamba-hamba Tuhan. Akhirnya mulai money oriented. Money oriented. Pada saat mereka mulai gitu, utang sekolah itu banyak sekali kepada saya sampai hari ini. Utang sekolah itu kepada saya banyak sekali sampai hari ini. Setelah saya lihat, saudaraku, oh itu mulanya bagus katanya ini. Saudaraku, saya tinggalkan sampai hari ini. Saya bilang, hapus nama saya dalam kepemimpinannya, Pak. Dihapus, Pak. Hapus nama saya. Saudaraku, saya melihat pelayanan kita tidak money oriented, tapi ya puji Tuhan, saudaraku, berkat Tuhan itu selalu datang saja, saudaraku ya. Nah, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata perubahan, tema kita changing. Berubah itu kata kerja, perubahan kata benda. Siapanya yang berubah? Saudaraku, orang yang senantiasa berusaha bersama dengan Roh Kudus kekasih Tuhan. Siapanya? Bendanya apa? Benda hidup, manusianya. Maka Alkitab berkata, hasilkanlah buah pertobatan. Kalau kita tidak berubah, maka tidak akan ada hasil buah pertobatan. Kami kasih Tuhan dulu petani juga ya. Lama juga bertani, saudara. Lama juga pengusaha batu bata. Satu hari kami bisa tanam, saudaraku, pepaya California yang panjang itu ada hampir 300 batang. Kemudian dia tumbuh, saudaraku ya. Pada waktu itu kami tidak punya pemahaman bagaimana menanam, saudaraku, pepaya California. Nah, kami buat lubang sekelilingnya, kita kasih pupuk kandang, saudaraku, sekelilingnya ya. Ya kotoran ayam atau sapi atau kerbau, saudaraku ya. Ternyata salah. Saudara tahu akibatnya apa? Saudaraku, pohonnya udah mulai besar 1 meter lah lebih, atau paling tidak setengah meter atau 1 meter. Kita gali sekeliling kira-kira 30 cm buat kotoran ayam dan apa situ. Ternyata salah, saudara. Kotoran ayam atau sapi itu panas. Waktu, saudaraku, dia udah kira-kira setengah meter, 1 meter. Panas, saudaraku. Apa yang terjadi? Lama-lama akar pepaya itu busuk dan mati. Busuk dan mati. Belum lagi, saudaraku, mulai ada yang meninggi pepayanya jantan. Saudara tahu ya pepaya jantan? Pepaya jantan artinya dia tidak akan menghasilkan, hanya mengeluarkan apa? Mengeluarkan bunga-bunganya aja yang dimakan. Tidak akan mengeluarkan buah pepaya jantan. Kita pikir ya, coba kita tunggu nanti hasilnya. Ada hasilnya. Ternyata tidak juga ada hasilnya. Dan begitu banyak yang mati daripada yang hidup. Akhirnya, saudaraku, pepaya yang tidak banyak dapat, hasilnya tidak sebilang. Lalu pepaya yang jantan, kita pikir nanti bisa ada buah. Ternyata kita tunggu-tunggu tidak ada buah, lalu kita tebang saja, kita matiin. Untuk apa ini, saudaraku? Ketika menghabiskan tanah saja. Zat-zat dalam tanah, lebih baik kita ganti dengan tanaman yang lain. Sama demikian juga dengan Tuhan, kasih Tuhan. Kalau ketika kita, pertobatan kita tidak ada menghasilkan buah, tidak ada perubahan, hasil buahnya, maka saudaraku, dijamin orang-orang ikut Tuhan yang tidak ada perubahan, rohaninya mati. Dan kalau rohaninya mati, tinggal 1 langkah lagi, dilempar ke dalam lautan api kedua. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan. Nah, ayat 1 ini harus tuntas. Dan pembaruan itu dimulai mana? Budi kita, pikiran kita. Saudara lihat melalui HP, melalui segalanya sekarang ini ya. Begitu banyaknya, saudara, kejahatan, kenajisan. Dan satu-satunya yang membuat Tuhan seolah-olah tidak hadir dalam kehidupan kita adalah kenajisan. Saya sudah berbicara sedikit contoh-contoh kehidupan bagi seorang anak muda, saudaraku. Tiba-tiba orang minta di-add pertemanan, pakaian baju bagus, saudara cewek ya. Tiba-tiba saya add 20 menit, saya lihat dia telanjang, saudara. Saya gitu tuh santai aja sama istri, memang tidak ada kasus selama pelayanan ini. Sayang, tolong ya. Tolong, kenapa? Ada cewek minta di-add, minta pertemanan. Saya tadinya pakaiannya bagus-bagus. Tapi setelah 2 menit, ini, dilihatnya. Aduh, payah aku nih menghapusnya. Tunggu kulihat dulu caranya. 15 menit hilang. Beberapa kali terjadi gitu, saya terbuka aja nih, saya telanjang, saudara ya.
Nah, bagi orang kedagingan itu kesukaannya, saudara. Tapi bagi orang, saudaraku, yang mau berubah, saudaraku, dia gemar, dia suka tinggal dalam kesucian dan kekudusan. Dan bagi orang yang kotor, dia gemar dan suka tinggal di dalam kekotoran. Bagi orang yang bersih, yang kotor itu saudara kotor. Tapi dia tahu bagaimana membersihkannya. Bagi orang yang kotor, yang bersih itu kotor, terbalik penilaiannya. Padahal yang kotor sebenarnya adalah dirinya, tapi dia menganggap orang lain yang kotor. Maka saudaraku, awal perubahan dan awal memiliki karakter Kristus adalah kekasih Tuhan mengalami perubahan pola pikir paradigma. Itulah sebabnya saudaraku, sebenarnya berita pertobatan itu harus terus dikumandangkan. Karena kalau orang, saudaraku, tidak mengalami pertobatan metanoia, pertobatan pikiran, perubahan pandangan, maka karakternya akan tetap jahat. Maka saya banyak bertemu anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, aliran karismatik, aliran Protestan, tetap jahat, tetap penipu, suka menipu, saudaraku. Yang ditipunya sahabatnya, yang ditipunya, saudaraku, orang yang dekat, yang puluhan tahun, yang akrab sekali dengan dia. Karena setan mau memakai, saudaraku, cara-cara seperti itu untuk membuat kita kecewa. Nah, saudaraku, kata perubahan itu sebenarnya dalam bahasa Yunani disebut metanoia atau metamorpo. Metamorpo itu kata itu dipakai, saudaraku, untuk perubahan kepada kupu-kupu. Bagaimana cara perubahan kupu-kupu itu, saudaraku? Metanoia atau metamorpo. Perubahan bentuk, perubahan wujud, saudaraku. Atau juga disebut, saudaraku, itu pertobatan. Lalu itu juga berbicara metanoia, penyesalan. Kata penyesalan. Menyesal kenapa? Bukan karena kesalahan dirinya. Karena dosa-dosanya. Dia sesali benar-benar datang pada ampuni aku Tuhan. Aku orang berdosa. Benar-benar dia nikmati, saudara berkata, ampuni aku Tuhan. Sampai dia merasakan ada satu kebebasan dalam batinnya, dalam rohnya, dalam pikirannya. Dan benar-benar ada perubahan di dalam hatinya dan rohnya. Dalam pikirannya. Ada 4 proses, saudaraku, kupu-kupu itu mau berubah. Yang pertama, dia jadi telur. Saudaraku, telur itu tidak ada indahnya. Nggak pernah saudara bilang, aduh, telurnya cantik banget ya, biasa aja. Tapi ingat, telur itu kekasih Tuhan. Di dalamnya ada kehidupan. Telur apa dia? Kalau telur burung, ya burunglah ada kemampuan hidup di dalam telur itu. Setelah dia, saudaraku, dari telur berubah menjadi larva. Sama juga, larva tidak ada indahnya. Nggak pernah katakan, oh, larva itu bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga dia naik jadi pupa. Pupa itu kepompong. Juga sama. Nggak pernah dong, aduh kepompong itu bagus banget ya, bulat-bulat kalau kita pergi ke hutan atau di mana lah. Kepompong nggak pernah dipuji orang. Belum pernah saya lihat, aduh kepompongnya cantik sekali. Bulat-bulat itu kalau di hutan, kadang kita lihat, saudaraku, itu sebenarnya kupu-kupu yang sedang menjalin dirinya nempel di satu pohon, saudaraku, atau di daun. Dia nempel menjadi bulat ya, saudaraku. Baru yang terakhir, proses keempat, dia jadi kupu-kupu. Kata kupu-kupu itu dipakai imago. Saudaraku, imago itu sama dengan image, imago Dei. Nah, saudara lihat, telur, larva, kupu-kupu, kepompong atau kepompong nggak ada indahnya. Tapi kalau dia sudah imago, sudah image, sudah benar menjadi kupu-kupu dewasa. Saudara tahu berapa jenis kupu-kupu di seluruh dunia ini? Bisa, saudaraku, 2000 lebih jenis kupu-kupu di dunia ini. Dan kalau kita lihat, saudaraku, di taman-taman kan kupu-kupu itu indah sekali. Apa yang sedang ditunjukkannya? Ketika kita mengalami pertobatan pikiran, pandangan kita, perubahan pola pikir kita, saudaraku. Dari yang daging kepada yang rohani, dari yang jiwanya kepada yang rohani, dari yang daging kepada jiwanya, dari jiwanya kepada rohani, menjadi berpikir rohani, imago Dei, saudaraku, menjadi apa? Kita menjadi mirip seperti Kristus dalam apa? Dalam pola pikir. Ketika engkau mirip dalam pola pikir dengan Kristus, sesuai dengan firman-Nya, maka karaktermu menjadi mirip, saudara. Karaktermu, karakter yang berkuasa dalam ucapan, tindakan, dan perbuatan. Kalau engkau mencapai image-nya Tuhan. Dan salah satu tujuan kita hidup di bumi ini menjadi sama dengan Yesus.
baru saudara kelihatan indahnya. Kupu-kupu itu indah sekali. Saya mulai berbicara dalam beberapa teman kita, ya, di komunitas ini, saudaraku, Victorious Community dengan Unity for Jesus ini. Saya bisa melihat bagaimana roh-roh jahat itu menawan pikirannya. Dan terakhir kemarin, saudaraku, yang ada fitnah begitu luar biasa. Saya sudah tahu siapa pemula ini. Saya tidak mau terus terang dalam hal ini saya sebutkan dengan angka. Saya menemukan yang tahu ini hanya Abang Kurnia. Semoga kalian tidak cek. Ada angka 11, 12, 13, 14. Yang 14 ini semakin tinggi dia terus di atas. Dia yang mengerjakan. Bayangkan saya difitnah, menjelekkan seseorang tanpa pernah ketemu. Tanpa pernah berbicara. Saya menjelekkan seseorang, ketemu aja enggak pernah, berbicara aja enggak pernah, kontak aja enggak pernah. Dari mana logikanya saya menjelekkan seseorang? Saudara, setan iblis kuasanya sudah habis semua. Ini sedang lagi kita banyak tekan, hanya satu kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Saudaraku, senjata iblis satu-satunya yang paling ampuh di dunia sekarang adalah tipu muslihat. Dan saudara, cara kerja tipu muslihat iblis disebut diabolos, atau bapak pendusta, atau bapak pembohong. Dia nyatakan kebohongan kepada si 11. Dimasukkannya kepada 11 ini. 11 ini masukkan kepada si 12. Si 12 masukkan kepada si 13. Si 13 masukkan ke 14. Si 14 bawa ke Zoom. Sehingga semua kacau. Inilah pekerjaan setan iblis. Menipu, membohongi, mencurangi. Sehingga bisa dia merampok, membunuh, dan perkosa. Habis kalau bisa ditipunya manusia itu. Maka di akhir zaman ini kita perlu karunia discernment spirit. Karunia membedakan roh. Beberapa waktu lalu, saudaraku, kita kumpul banyak sekali di LWC Kasih Tuhan. Ada seseorang, saudaraku, pakai ilmu keluarga. Saya lagi khotbah, dia coba. Saya kena, saya akui kena. Tapi tidak berbahaya seperti gigitan semut. Tangan saya kena. Lalu saya tanya Roh Kudus, Tuhan Yesus, Roh Kudus Yesus, siapa yang buat ini? Ini orang, aku tunjukkan pada kamu. Ditunjukkan, saudara. Waktu ditunjukkan gitu saya tangking dia dalam, kami hanya dengan batin saja. Tidak mungkin saya lagi Zoom. Saya dalam nama Yesus. Jadi saya batin dalam. Lepas, keluar. Mental 3 detik paling. 3 detik, saudaraku, langsung dia keluar. Langsung malu dia. Saudaraku, awal perubahan karakter kita adalah pola pikir kita. Semakin firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Perenungan kita, perkataan kita, pendengaran kita, penciuman kita, penglihatan kita adalah firman Tuhan. Maka saudaraku, engkau akan makin lama, semakin lama menjadi seperti Yesus. Saya pikir cukup sampai di sini, saudara, bisa waktu nanti kapan kita akan panjangkan kekasih Tuhan. Karena kami juga, saudaraku, lumayanlah ininya, saudara ya. Kita sedang ini, tetapi saya, saudaraku, untuk juga ada yang tugasnya lagi.
Tuhan, kami mengucap syukur ketika pola pikir kami berubah, kesukaan kami berubah. Firman Tuhan adalah kesukaan kami. Firman Tuhan menjadi penglihatan kami. Firman Tuhan menjadi sentuhan kami. Firman Tuhan menjadi perjalanan kami. Firman Tuhan menjadi perkataan kami. Firman Tuhan menjadi pikiran kami. Maka Tuhan mengaruniakan kepada kami pikiran roh. Ketika pikiran roh itu ada dalam kehidupan kami, maka kemudian roh Kristus akan semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami tolak benteng-benteng roh jahat, konsep-konsep yang salah, pemahaman pengertian tentang Kristus yang salah. Kami robohkan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus atas setiap hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, pikiran kami seperti kupu-kupu yang banyak, tetapi keindahan yang dinyatakan bukan pikiran najis di kampus kami, bukan kenajisan-kenajisan, bukan hal yang jahat, bukan karakter yang licik, bukan tipu muslihat, bukan pekerjaan si jahat, tapi hanya ada pikiran roh Allah, pikiran firman Tuhan yang kami nyanyikan, yang kami doakan, yang kami ucapkan, yang kami perkatakan setiap saat. Kita melalui Tuhan impartasi. Jadikan kami mengasihi firman lebih dari segalanya Tuhan. Karena firman-Mu segalanya bagi kami. Ubahkan kami. Kami tidak mampu berubah Tuhan. Tapi dengan bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan intim tarik kepada Roh Kudus, maka kami bisa berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Dimulai dari cara pola pikir, paradigma kami yang berubah, sehingga kami menghasilkan buah-buah pola pikiran yang baik. Ketika pola pikiran baik itu terjadi, maka pandangan mata kami mata yang kudus. Pandangan mata kami pandangan yang benar. Bukan seperti Lot yang dibinasakan dengan pandangannya, yang tertipu melihat berkat-berkat, maka setan masuk di dalamnya. Sehingga Alkitab menyatakan dia orang Kristen yang menderita. Ini mau Tuhan memiliki pikiran berdasarkan kehendak Kristus. Melalui pola pikir yang berubah seperti Kristus, metanoia, pikiran pertobatan, pikiran yang indah, menghasilkan buah-buah. Maka kami siap menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ruka bahadona Yesua demi Kristus Yesus. Ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak atas firman-Nya. Ya, ayo teman-teman buka mikrofon kalian yuk. Kita ucapan terima kasih. Ayo Terima Jara. kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Stephen, God bless. Terima kasih Pak Stefan. Hafiz. Terima kasih. Tugas siaga saya. Ya, Ya. saya permisi dulu, Oke saya Pak, turun. terima kasih. Terus sampai ketemu. Terima kasih Pak. Saya keluar dulu ya. Langsung. Iya Pak. Terima kasih Pak Oke. Stephen, hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bicara dengan saya. Udah saya Tiga tunggu pertanyaan. pas kamu Tiga telepon, pertanyaan. pastinya ya. Silakan Ya. teman-teman diberi tidak kesempatan untuk teman-teman yang inginkan ya sebelum Pak Stephen live. Teman dari Jara. Oke, God bless ya. Sampai ketemu lain waktu, saya turun dulu. Oke Pak. Ya. Oke teman-teman, kita tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Anggi. Kak Andi. Aku Kak Angel, aku. Oh iya, Jara.
Oke. Oke, terima kasih Kak Angel. Boleh minta tolong assistant Kak Feby. Oke, terima kasih Kak Feby. Oke, kita Izin live dengar. sebentar ya, izin live sebentar ya teman-teman. Oke, Oke, silakan Kak. Kak Yosua. Tuhan berkati. Izin live sebentar, ada telepon masuk. Ya, oke, Tuhan Ya, ada berkati. Oke, kita dengarkan pengumuman kita pada siang hari ini. Jawab ibadah Unity for Jesus itu diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Di hari Senin kita ada GBA plus rapat pengurus itu diadakan jam 1 siang. Setelah ini, teman-teman jangan keluar dulu ya, kita akan gerakan baca Alkitab. Terus di hari Rabu dan Sabtu kita ada ibadah komsel dan doa pengurapan. Nah, bagi teman-teman yang menyisihkan persepuluhan dan persembahannya untuk orang-orang yang bisa dibilang tidak mampu atau orang-orang yang di luar sana yang kekurangan, bisa dikirim atas nama Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 693813366350. Sekali lagi saya bacakan, atas nama Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 693813366350 atas nama S. Gary Morris Simon atau Unity for Jesus. Untuk teman-teman yang pengen tahu ibadah kita dan pelayanan kita, informasi ibadah dan pelayanan bisa teman-teman hubungi ke pembina rohani kita, Pendeta Gary Morris di 0856 9702 7878. Terima kasih. Saya persilakan lagi ke Kak Angel. Oke, teman-teman, terima kasih Jaraku. Ya, ayo kita doa syafaat. Jadi boleh oleh aku, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, ya baik itu nyata yang kami rasakan setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Ya Bapak, tolong ubahkan hati pikiran kami ya Bapak, untuk kami bisa melebihi dari kuasa-Mu. Ya Bapak, kami tahu bahwa kami ini hanya manusia biasa Bapak, dia bisa mengubahkan hati manusia hanya dari-Mu ya Bapak. Tuh ya Bapak, kami serahkan hati pikiran kami, supaya hati pikiran kami ini tidak dimasuki oleh iblis apapun. Ya Bapak, dan membiarkan kami terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik ya Bapak. Karena kami tahu bahwa Anda itu dilawan. Dan kami tahu bahwa kami itu tidak takut sama siapapun. Ya Bapak, kami berdoa untuk Kak Andi ya Bapak. Di mana pada saat ini dia lagi sakit ya Bapak. Terulurkanlah tangan pengasihan-Mu untuk dia ya Bapak, supaya ia bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali. Nah, kami tahu bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Betul ya Bapak, kami berdoa untuk teman kami, saudara kami yang lagi sakit. Berkati kami ya Bapak. Kemudianlah kami, bidul-bidul-Mu menyembuhkan kami, dan kami tahu bahwa mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Bapak, kami berdoa untuk pastor ya Bapak. Kau berkati kesehatan dia, kau lindungi dia ya Bapak, sebagai pembinaan kami. Kau berkati dia Bapak, dimanapun dia berada. Mampukanlah kami untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik di hadapan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk komunitas kami, Unity, LWG, Victory. Kau berkati kami seperti komunitas tidak ini ya Bapak, supaya komunitas kami ini bisa berkembang maju menurut kehendak-Mu. Ya Bapak Surgawi, terima kasih buat nafas kehidupan yang telah Engkau berikan untuk kami. Kami berdoa untuk anak yatim piatu ya Bapak. Ulurkan tangan pengasihan-Mu untuk mereka Bapak, supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang dalam firman-Mu. Ya Bapak Surgawi, ajarin kami untuk tetap mengasihi dan tetap memiliki hati melayani satu sama lain. Jangan membiarkan iblis masuk dalam hati kami. Ini doa kami dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke.
Kita terima doa berkat dari Pastor Persidan. Mari angkat kedua tangan kita bantu terima belah berkat Bapa Surgawi, dapat penyertaan pengorbanan dari Yesus Kristus dan penghiburan dari para Roh Kudus. Mulai hari ini diberkatilah orang-orang yang melayani Tuhan, diberkatilah usaha bisnismu, diberkatilah studi yang dilakukan berorasi dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan diberkatilah Unity for Jesus. Siapapun yang akan menghancurkan dan menggagalkan segala pelayanan kami bertolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Unity ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau berperkara atas kehidupan mereka yang akan menciptakan Unity for Jesus. Kami percaya kekuatan pengharapan ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Pastor. Oke, teman-teman, pada sore ini kita tidak ada tanya jawab. Kita lanjut dengan baca Alkitab ya. Bagi teman-teman yang mau ikut membaca firman Alkitab, tolong raise hand ya, supaya kami bisa membacanya. Kak Anggi mungkin mau ikut. Aku izin istirahat dulu ya. Nanti aku join lagi. Tapi aku nggak live, cuma nyimak aja. Oke, Pastor, Kak Feby. Aku nggak ikut ya. Kenapa, Stephen? Aku nggak ikut, cuma nyimak doang. Boleh. Oke, Gara. Pastor. Pastor lagi di rumah sakit, jadi nggak bisa memungkinkan. Lanjut. Yoram. Belum tahu aku ikut atau enggak, tapi aku akan coba. Kenapa Yoram? Tidak jelas loh. Langsung aja deh aku ikut, tapi nggak tahu deh. Yohanes. Shalom Yohanes. Shalom Dek Yosua. Yosua lagi sibuk Kak Enda. Oke, Dek Duniawan. Oh, lihat lagi sadik ya. Halo, boleh saya tambahkan nggak masa pembacaan Alkitab? Oke. Boleh. Angel. Teman-teman. Cuma satu orang ya, DSN. Angel. Ada lagi? Wah, Stephen. Ada lagi? Kak Angel ikutan kan Kak Angel bos. Aduh, belum bisa ikut. Mata aku masih belum tahu. Nanti cuma Ya, oke. aja kalau nggak Kak, orang aja. Kenapa? Sarah? Aja kalau nggak ada yang mau dan nggak ada yang bisa. Oh, ya udah. Oke, pertama Yoram, kedua tadi kan Kak Tuliawan bilang dia mau ikut ya. Oke. Enggak. Oke, cuma hanya 2 orang saja ya. Oke. Pembacaan kita kelurahan 14 ya. Pasal 14 ya. Keluaran 19 Ayo, Yoram. Keluaran 20. Ya, kelurahan. Ya. Yoram, ayo. Yoram, shalom. Siap. Yoram. Aduh. Ayo, keluaran 14 ya, Yoram. Keluaran Ya. 19, bukan 14. Oh, Angel. kelurahan 19. Haji Stephen 20. Aku nggak ikut ya. Tadi resen. Astaga. Yang resen kan ikut. Bagaimana sih Iya. Stephen nih? Nggak ikut, cuma nyimak doang. Yoram, ayo Yoram. Yoram. Ya, siap. Keluaran pasal 19 ya, Dek. Yoram. Yoram mulai, bisa dimulai kan? Pasal 19 loh. Bisa. Mana?
Coba Dara 2019 ya, oke. searching Alkitabnya, Dek. Aku masuk satu lagi bentar. Ya, bentar ya, Yoram. Tolong Pesta, jadikan aku co-host satu lagi dong. Tolong terima. Oh, sorry Kak Baby, tolong Kak Baby. Sudah Kak. Kak Pep, tolong dong yang satu lagi Kak Pep, share screen Alkitab. Sudah, sudah. Sudah, Dara. Ya, Yoram. Oke. Ya, Yoram. Iya, Silakan, Yoram. bulan 19. Pada bulan ketiga, aku makan dulu. Oke. Ya. Oke, maaf. Jadi aku lagi makan dulu. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gunung Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun oleh Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara bangsa. Sebab akulah yang benar seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, iman, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama yang segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dan maksud supaya dapat dengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menuduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat 11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh melabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu dan atau dipanai sampai mati. Baik binatang baik, manusia, baik binatang. Oh my gosh. Oh, dia akan hidup hanya apabila sang kakala berumur itu. Yes. Don't please.
Oke. Ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu disuruh Mungkin jaringan. Oke, aku lanjut Oke, ya. lanjut ya ayat 14 ya tadi karena jalinan maaf Iya, banget. Ayat 14 lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu disuruhnya bangsa itu menuluskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Ayat 15 maka kata Musa kepada bangsa itu bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ayat 16 dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada gulu dan kilat sana keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ayat 17 lalu Musa oh no ayat 17 ayat 17 halo iya. Bukan. ini nggak kelihatan suaranya. Itu loh, accessory loh. Udah ada loh share screen-nya, mungkin itu sinyalnya kurang bagus. Udah aduh backup ya. Oh, Ayat sinyalnya 17. kurang ya. Oke. Oke, aku baca di Quran ini aja deh. Aku pakai kitab aja. Di sana ada loh Quran 16. Quran 19 ya, deh. Aku baca 19 ya. ayat 17 Lalu sekarang. ya. Aduh. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dari asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 19 bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicara Musa lalu Allah menjawablah dalam gulu. Ayat 20 lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan Anda melihat-lihat, sebab tentulah bana dari mereka akan binasa. Ayat 22, juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan, haruslah menuduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. 24, lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah turunlah kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tapi para iman dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Ayat 25, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Oke, Stefan. Salam Stefan. Stefan, open cam yuk. Stefan. Stefan. Nah, udah dari luar tadi. Oke, David atau sustain nanti ada backup. Oke, terima kasih, sejarah. Terus 10 firman, demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan salah firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah laut.
Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Ayat 6, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan dan hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat dan mengkuduskannya. Ayat 12, jangan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, dan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru menguntur, kilat sabung menyambung, sakakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayat 20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dan maksud untuk mencoba kamu, dan jangan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Adalah kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang dalam di mana Allah ada. Peraturan tentang kebaktian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa Aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alat perak, juga alat emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban pacaranmu dan korban keselamatanmu. Kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang ditentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ayat 25, tetapi tidak engkau membuat bagiku mezbah dari patung, maka jangan engkau mendirikannya dari batu paat, sebab apabila engkau mendirikannya dengan berliung, maka engkau melanggar kedudukannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbah itu, supaya auratmu jangan kelihatan dan kelihatan di atasnya. Terpujilah nama Tuhan.
Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, oke. Ditutup pembacaan Alkitabnya. Minggu depan kita masuk dalam Keluaran 21.